Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Mulyani Harefa. Saya akan membacakan kitab Sahih Muslim. Baik, sebelumnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Imam Muslim adalah salah seorang perawi hadis yang dimana hadisnya adalah yang dipercaya, termasuk hadis yang sahih. Bayanu arkanul islami wa da'aimihil azami. Haddatsana Muhammad ibnu Abdillah ibnu Numairin al-Hamdani. Haddatsana Abu Khalidin yakni Sulaiman ibnu Hayyan al-Ahmar an Abi Malikin Ashja'i an Sa'di ibn Ubaidah an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsatin ala an yuwahhadallahu wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa siyami ramadhana wal hajji faqala rajulun al hajji wa siyami ramadhana qala la siyami ramadhana wal hajji hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hadis ini ditandai dengan turunnya surah Al-Bayyinah, dilatar belakangi oleh turunnya surah Al-Bayyinah ayat 5, sehingga hadis ini diturunkan, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk sebagai penguat atau taukid dari ayat Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini. Ada 5 fondasi atau 5 perkara dalam Islam, ibarat tiang agama, ya, tiang agama. Jadi apabila salah satu dari tiang ini tidak berdiri tegak, maka akan runtuhlah bangunan suatu agama itu. Yang pertama adalah syahadat, ya. Sudah jelas syahadat itu adalah keyakinan bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Ini adalah salah satu ibadah sentral yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat yaitu kita berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, pada hadis ini juga dijelaskan bahwa ibadah yang terakhir yaitu tiang agama yang terakhir adalah berhaji, melaksanakan ibadah haji. Ada 5 fondasi, dan apabila salah satu di antara fondasi ini tidak kita penuhi, maka Islam kita dipertanyakan. Dan apabila kita mengerjakan kelima-lima ini, insya Allah kita telah menegakkan tiang agama kita sendiri, yaitu Islam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukron Ma'mun. Di sini saya akan menyerahkan tugas studi naskah tafsir dan hadis pada materi membaca kitab. Di sini saya akan membaca kitab Sahih Bukhari karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau Imam Bukhari pada kitab Permulaan Wahyu, bab Permulaan Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqas al-Laisi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Humaid Abdullah bin Zubair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqas Al-Laisi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasannya. Bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sardiana.
Nah, di sini saya akan membacakan kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai tafsir surah Al-Fatihah. Suratul Fatihah Makkiyah atau Madaniyah wa sab'u ayat. Saja masuk ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u baha'ullahi, huruf ba itu berarti kemuliaan Allah. Was-sinu sana'uhu fala syai'a a'la minhu, dan huruf sin itu berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada kemuliaan Allah. Wal mimu malakahu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan huruf mim itu berarti malakahu atau kerajaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wal ba'u ibtida'u ismihi bari'un basirun, dan huruf ba itu ibtida'u ismihi, awal dari huruf ba itu bari dan basir, yaitu maha melihat. Wasinu ibtida'u ismihi sami'un, dan huruf sin itu maksudnya sami'un, artinya maha mendengar. Wal mimu ibtida'u ismihi majidun malikun, dan huruf mim itu majidun malikun, yaitu maha mulia dan maha menguasai. Wal alifi ibtida'u ismihi Allah, dan awal dari huruf alif itu Allah. Wal lam ibtida'u ismihi latifun, dan awal dari huruf lam itu latifun, yaitu maha lembut. Wal ha'u ibtida'u ismihi hadi, huruf ha itu awalnya hadi, yaitu maha memberi petunjuk. Dan huruf warra'uhu ibtida'u ismihi razaqun, dan huruf ra itu awal hurufnya yaitu razaq, yaitu maha memberi rezeki. Kemudian wal ha'u ibtida'u ismi halim, dan huruf ha itu halim, yaitu penyantun. Dan wan nuni ibtida'u ismihi nafi'un wa nuri, dan huruf nun itu nafi', yaitu memberi manfaat dan cahaya. Kemudian alhamdulillah wa syukurulillahi bi ni'mati as-sawabighi ala ibadati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan dengan sempurna di atas hamba-hambanya. Alladzina hadahum lil iman, yang mana Allah telah memberikan petunjuk berupa iman. Rabbil alamin ay khaliqul khalqi, Rabb yang menciptakan segala ciptaan. Wa muhawwalihim min halin ila halin, dan memberi rezeki kepada manusia dan memalingkan dari satu hal ke hal lainnya. Ar-Rahman ay al-atifi 'alal bari wal fajir bir-razzaq lahum. Ar-Rahman artinya yang maha lembut terhadap orang baik maupun orang yang durhaka. Bir-razzaq lahum, Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Wadafi'al afati anhum, dan menolak penyakit yang datang kepada mereka. Kemudian Ar-Rahim ay alladzi yasturu alaihim. Ar-Rahim artinya yang menutup dosa-dosa mereka. Adz-dzunuba fid dunya wa yarhamuhum fil akhirati fayadkhuluhumul jannah, yang memaafkan, yang menyayangi di dunia dan memberikan wa yarhamuhum, pengasih, fil akhirah, di akhirat, dan memasukkan mereka ke dalam surga. Malik yaumiddin bathabatil alif 'inda Asim wal Kasai wa Ya'qub. Malik yaumiddin ini kalau menurut pendapat Imam Asim, Kasai dan Ya'qub itu menggunakan alif. Jadi huruf ma, alif, baru liki, yang artinya ay mutasarriful amri kullihi fi yaumil qiyamah. Semua terjadi atas kehendak Allah di hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu terjadi atas kehendak Allah. Kemudian wa indal baqin bihadfil alif, dan menurut ulama baqin tanpa menggunakan alif. Jadi pakai harokat. Artinya tetap sama, bahwa ay mutasarrifi bil amril qiyamati bil amri wan nahi, sesuatu yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Jadi sama, mau menggunakan alif atau tidak, maknanya tetap sama. Mungkin sekian, akan dilanjut ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ablati Rohma dari kelompok 12. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau sedikit membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah ayat 5 sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu ay la na'budu ahadan siwak. Kami tidak menyembah seorang pun kecuali Engkau. Wa iyyaka nasta'inu ay bika nasta'inu ala ibadatika fala haula anil ma'siyati illa bi'ismatika.
Ai bika nasta'in wa ala ibadatika, hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, ala ibadatika, untuk dapat menyembah engkau. Fala haula 'anil ma'siyati, maka tidak ada daya dari kami untuk menolak atau mencegah kemaksiatan, illa bi'usmatika, kecuali dengan perlindungan engkau. Wala quwwata 'ala ta'ati illa bitaufiqika, dan tidak ada kekuatan dalam ketaatan illa bitaufiqika, kecuali dengan kemampuan yang engkau berikan untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, ai zidna hidayatan ila dinil Islam, tambahkan kepada kami, ai zidna, tambahkan kepada kami, hidayatan ila dinil Islam, petunjuk kepada agama Islam. Awil ma'na adimna mahdiyina ilaihi, arti lain, jadikanlah kami senantiasa berada di jalan yang lurus tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Aidinal ladzina mananta 'alaihim, agama yang engkau berikan kepada mereka. Bidina min mahdiyina ilaihi, arti lain, jadikanlah kami senantiasa berada di jalan yang lurus tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Aidinal ladzina mananta 'alaihim, agama yang engkau berikan kepada mereka. Bidina minan nabiyina wasiddiqina, agama para nabi, orang-orang siddiqin, wasyuhada'i wassalihin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mereka yang dimurkai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ghairil maghdubi ay ghairi dinil yahudi alladhi ghadibta, bukan agama Yahudi yang engkau murkai, 'alaihim waladdallina ay ghairi dinin nasara alladhina dhallu 'anil Islam, bukan agama orang Nasrani yang mereka itu tersesat dari Islam. Wa yuqalu, ada juga yang mengatakan, al-maghdubi 'alaihimul kuffar, orang-orang yang dimurkai Allah itu orang-orang kafir. Wadh-dhalluna humul munafiquna, dan yang disebut orang-orang yang ad-dhallun itu orang-orang nafik. Di anna Allah Ta'ala dzakaral mu'minina fi awwali baqarati fi arba'i ayatin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyebutkan orang-orang mukmin di awal-awal surah Al-Baqarah fi arba'i ayatin, di 4 ayat. Tsumma sanna bi dzikril kuffari fi ayataini, kemudian yang kedua Allah menyebutkan al-kuffar, orang-orang kafir, fi ayataini, pada 2 ayat. Tsumma tsallatsa bi dzikril munafiqin qalluna humul munafiquna, dan yang disebut orang-orang yang ad-dhallun itu orang-orang nafik.
Lianna Allah Ta'ala dzakarul mu'minina fi awwali baqarati fi arba'i ayatin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyebutkan orang-orang mukmin di awal-awal surah Al-Baqarah fi arba'i ayatin, di 4 ayat. Tsumma sanna bi dzikril kuffari fi ayataini. Kemudian yang kedua Allah menyebutkan al-kuffar, orang-orang kafir, fi ayataini, pada 2 ayat. Tsumma tsallatsa bi dzikril munafiqina fi 13 ayatan. Kemudian yang ketiga Allah menyebutkan orang-orang munafik di 13 ayat. Wa yusannu lil qari'i ba'da faraghihi minal fatihati, dan disunahkan bagi orang-orang yang membaca surah Al-Fatihah ba'da faraghihi, setelah usai membaca surah Al-Fatihah, ayyakula, dia mengucapkan amin, amin. Lafaz amin itu apa? Wahwa ismun bima'na fi'li amrin, yaitu isim dengan makna fi'il amr. Wahwa istajib, yakni istajib, kabulkanlah. Cukup sekian presentasi saya mengenai tafsir surah Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.